Bang, ceritain bang, eh, bagaimana suasana nonton konser Slank tahun 1995 bertajuk eh, Turmas Turmas Slank Indonesia 50. Pada tahun 1995 Indonesia merayakan Gempita karena tepat 50 tahun Indonesia merdeka, jadi spesial. Pada saat itu tahun 1995 sangat spesial lah ya, 50 tahun RI, yang mana kalau udah angka 50 tahun itu pasti dirayakan ya, pasti spesial. Begitu juga mungkin grup band Slank ini ya mengadakan konser juga dengan tajuk Tur Emas itu, bertepatan dengan Indonesia 50 tahun kemerdekaannya. Ya waktu itu ada info Slank Tur Emas, acara berlangsung di Ancol. Kalau saat itu masih X-Circuit ya, setiap konser itu pasti di X-Circuit. Bon Jovi aja tahun 92 di situ ya, X-Circuit. Saya urung kalau melihat Bon Jovi tahun 92 itu. Tapi tahun 95 saya ke X-Circuit karena memang pinggir pantai gitu. Keren lah ya, saat itu hiburan rakyat lah. Kita bisa ke Ancol, kita bisa lihat pantai, terus ya, ombak lah, keren, pasir putih. Jadi kita langsung beli tiket. Pada saat itu beli tiketnya di Cikini dengan ada tempatnya ya, Ibu Dibio namanya. Dia khusus melayani tiket-tiket konser besar seperti itu. Harganya nggak mahal, 10.000. Tapi setelah dari situ kita dapat itunya ya, lembaran tiketnya. Nanti di scan di acara konser itu. Setelah hari H-nya saya berangkat dari rumah, waktu itu naik Patas 17. Patas 17 ya, dengan suasana nonton konser gitu. Kita masuk Ancol. Setelah masuk Ancol kita berjalan ya, saat itu berjalan lumayan tuh memasuki kawasan Ancol itu. Ya bukan ke depannya, tapi kita di tempat konsernya itu kita mengarah ke X-Circuit. Jadi kita berjalan lumayan ya, mungkin 200 meter 300 meter. Acara belum dimulai waktu itu, belum jam 7 kayaknya, tapi setengah 7 tuh udah ini ya, sudah padat, sudah ramai, udah suasana saat itu harus power ya nonton konser, karena kalau nggak punya power ya kadang-kadang dalam konser itu sering ada kericuhan yang dimana tiba-tiba penonton buyar. Kalau kita nggak punya power, nggak punya tenaga, kita bisa injek-injek ya. Jadi kita sering ada keributan, kita tidak saling kenal tapi harus saling merapatkan diri, harus saling pegangan lah, kita mengakrabkan dengan yang orang lain yang tidak punya masalah. Kita orang yang benar-benar nonton musik ya, jadi itu seperti mental juga sih, nggak tahu ribut karena apa, seru sih. Jadi suasananya pada tahun itu emang campur antara nonton konser musik tapi dengan adrenalin yang kadang-kadang sering ada tawuran seperti itu. Bukan tawuran sih, lebih ke gentle aja gitu, tiba-tiba ada berantem entah siapa, kita juga bukan ini, bukan apa, tidak mengerti apa-apa. Jadi
eh, itu kita persiapkan mental. Nah, akhirnya kita mendekati pinggir panggung, tapi masih ada, belum dibuka ya tiketnya. Panitia sih sudah sibuk untuk mempersiapkan itu. Pasukan berkuda sudah, pasti kalau band-band besar ada pasukan berkuda, cirinya gitu aja, kalau band besar ada pasukan berkuda. Terus setelah tiket mulai dibuka, kita ngantri lah ya. Ngantri itu karena banyak banget yang datang, ngantri, tapi kita bisa melihat posisi mana yang kita ambil karena lapangannya masih kosong. Jadi setelah kita lumayan dapat antrian ke pasu berapa, setelah masuk kita sudah bisa paling depan, barisan sub kedua lah paling tidak. Kita sudah paling hebat tuh kalau udah nonton konser, dapat barisan paling depan. Ada kan dekat dengan artisnya ya. Ya lumayan tuh, setelah sudah Isya gitu ya, itu pasti ada kesibukan di panggung. Ada yang masih nata lampu di atas, itu dia masih sibuk urusan itu. Sementara geliat atau ambisi orang itu mau nonton musik itu nggak bisa dibatasi gitu, udah nggak bisa dihalang-halangi. Jadi ketika ada hambatan, krunya masih ada yang masih gelantungan ini, masih memperbaiki lampu, itu diteriakin orang-orang. Jadi ya mentalnya seperti itu, sampai petugas yang kru yang di panggung aja tuh diteriak-teriakin, semuanya pada minta slang. Jadi kayaknya band pembuka itu harus beruntung ya, kalau dia tidak bagus banget itu bisa ditipukin. Waktu itu akhirnya band pembukanya tuh, itu saya lihat Ivanka basis ya, kayaknya dia masih Opi Andaresta gitu ya, saya lihat ya waktu itu ya. Jadi saya bisa lihat personil dengan dekat gitu ya. Tapi kita belum tahu akhirnya Ivanka itu menjadi basis kemudian gitu. Setelah band pembukanya selesai, baru dah itu lagu Generasi Biru dibuka dengan seperti dipasangi ini ya, tembok-tembok gitu, apa, gabus tapi didesain kayak tembok. Jadi pas lagu Generasi Biru itu seperti dilabrak dengan personil slang. Sudah saatnya slang muncul, saya bisa ini apa namanya, ingat gitu ya, itu benar-benar pembukaan yang benar-benar spektakuler. Jarang sekarang yang kayak gitu. Dulu sih memang jiwa rocknya, jiwa pemberontakannya benar-benar terlihat banget, dengan musik yang apa, semuanya itu kan punya ikon, mulai dari bim-bimnya itu, mulai dari kakaknya Indra, keyboardnya, basisnya Bongki, gitarisnya juga gitu, soundnya Pai gitu, Om Pai gitu. Itu benar-benar ya, benar-benar rock lah, rock and roll, rock atau musik yang belum apa ya, musik yang apa, patah-patah tapi asik gitu, dengan gitar yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Itu keren banget. Intronya kan memang sudah ini ya, sudah kita hatam lah. Jadi kita benar-benar terpuaskan dari satu lagu ke dua lagu, ketiga lagu selanjutnya gitu ya, sampai akhirnya agak selipan lagu baru. Tapi itu lagu baru itu bisa kita nikmati dengan baik karena lagunya memang enak ya. Itu disiapkan untuk album kelima gitu. Jadi kita udah punya bocoran, waduh akan beli kaset album kelima karena lagunya keren. Itu tuh Pak Tani gitu ya. Jadi nggak ada